Ini ada satu gambar epic Pak Guru, tanggapannya. Nah, apa itu? Epic. Dipik ya. SD negeri Sebagai seri. Ganda Wesi. Nah, terus kenapa ini? STM 17. Apa ini? Ada perbedaan cok nggak? Itu Oh, perbedaan ininya. Oh, itu MBG ya? betul. Itu adalah kantor dapur MBG. Oh iya betul. Sangat rapih, bersih, tertata, dan sebelahnya itu adalah SD. Iya. Yang ada salah satu konten kreator yang nge-review si SD-nya. SD-nya sangat mengerikan, sangat memprihatinkan. Ya, itu karena anggaran pendidikan dipotong untuk MBG. Belang sekali ya. Iya, jadi MBG itu kan dalam bentuk kementerian ya, atau setara kementerian lah. Dan anggarannya tuh paling gede, ya. Jadi wajar yang kayak gitu. Tapi sekarang yang jadi jokes umum adalah segala hal kalau misalkan soal angka yang dulu kita anggap besar, ternyata sekarang kecil ya. Kemarin waktu Prabowo mengatakan bahwa dia ada uang 11 triliun tuh hasil dari ngamanin uang negara. Itu di komentarnya cuma 10 hari MBG. Lalu kan sedang rame ya Pak Guru tentang Artemis 2 yang keluar angkasa gitu ke bulan dan akhirnya kembali lagi ke Indonesia dan bawa manusia. Sebelum sampai kita bahas ke Artemis, bahwa ada artikel yang mengatakan bahwa biaya proyek itu hanya 64 triliun. Di komentarnya hanya 2 bulan MBG. Iya betul. Itu jadi jokes yang sebenarnya miris juga ya. And liftoff, Artemis 2 now bound for the moon. Humanity's next great. Good roll pitch. Roger, roll pitch. Houston now controlling the flight of Integrity to the flights. Integrity passes the alternate beacon. Target milestone. Mission Control Houston seeing good performance on the main engines. Space Launch System core stage. Integrity 3 miles in altitude. Iya, jadi MBG itu sebenarnya adalah salah satu pengkhianatan Pak Prabowo terhadap pendidikan kita dan rakyat kita. Jadi sekali lagi ya, 91% orang tua yang diberi MBG itu adalah orang-orang yang tidak kesulitan untuk memberikan makan siang buat anak-anaknya. Tapi mereka kesulitan untuk beli buku paket, kesulitan untuk beli seragam, kesulitan untuk beli buku paket LKS, kesulitan untuk biaya OSIS dan lain sebagainya, kesulitan untuk studi tour dan hal-hal yang semacam itu. Wah, patah. Aduh, itu merusak properti ya. Nah, mereka tuh kesulitan untuk itu diabaikan. Sekolah itu di Indonesia, mereka tuh kesulitan renovasi, kesulitan gentengnya bocor. Kesulitan ada yang temboknya ambruk. Kesulitan yang sangat luar biasa ketika mereka harus ngegaji dan memberikan tunjangan kepada guru-guru berprestasi mereka. Sekolah-sekolah di Indonesia kesulitan untuk itu. Dikasih makan. Kemudian, mak-mak kantin, penjaga sekolah, itu tuh adalah orang-orang yang dikorbankan. Makan bergizi gratis yang diluncurkan pemerintah ternyata berdampak pada para pedagang di kantin sekolah. Di hari kedua pelaksanaan program makan bergizi gratis, sejumlah pedagang di kantin SMP Negeri 1 Ternate, Maluku Utara memilih tak berjualan. Pedagang yang masih berjualan mengaku di hari sebelumnya, dagangan mereka tersisa banyak dan harus dibawa pulang. Kemarin memang turun drastis sekali, sisa banyak. Cuma kalau misal beli mie 10 kilo, cuma tak ada separuhnya. Apa, Bu? Sehari kalau kami bawa sekitar 20 mangkok itu dapat nasi 40.000 karena jual satu porsi 2.000 kan Pak. Bubur 15 porsi 30.000. Kadang-kadang bawa 5 pun kadang tak habis. Iya. Oke, adalah program yang memang kita harus dukung karena ini adalah bagian dari cita-citanya Pak Presiden. Kita tuh nggak ngerti loh Pak. Saya mau cek misalnya, Pak ingin tahu dong
MBG di daerah saya itu di mana saja, yang sudah berjalan di mana. Kementerian Pendidikan tetap harus tahu bulan ini lokasi di mana, berapa siswa targetnya, bulan ini ditambah lagi di mana, dan yang lainnya. Ini mungkin juga Kementerian Pendidikan memberikan usulan. Tidak mungkinkah itu dikelola di kantin masing-masing, pegawainya suruh ngontrol di masing-masing kantin untuk kebersihan dan yang lain sebagainya, supaya sekolahnya juga kantinnya tidak tutup dan tetap mendapatkan pendapatan dari itu. Sekarang pikiran yang sangat sederhananya gini ya, kalau memang mau MBG itu ada, satu, kasih hanya pada fakir miskin saja dan yang membutuhkan. Dua, berikan uangnya itu kepada sekolah untuk dikelola oleh sekolahnya, atau kerjasama dengan kantinnya, atau kerjasama dengan pedagang kaki lima yang ada di depannya, ya apapun itulah. Skemanya tuh bisa banyak dan murah, dan itu tuh hanya akan mengambil 1/10 atau 1/9, 1/11, 1/12 dari anggaran MBG yang sekarang, tapi tepat sasaran. Atau misalkan itu alokasikan untuk guru-guru yang berprestasi, naikkan gajinya 2 kali lipat gitu. Itu tuh bisa. Sekarang ada yang aneh luar biasa. Saya juga kemarin bikin videonya. Jadi gini Kang Asep. Prabowo di tahun kemarin kalau nggak salah, beliau tuh mengatakan, saya akan naikkan gaji guru masing-masing 2 juta rupiah. Wih, tahu kan videonya ya? Tahu. Hidup. Kapan itu dimulai? Tahun 2025. Wih, hidup. Ye. Kita walaupun baru berkuasa 1 bulan, kami sudah bisa mengumumkan bahwa kesejahteraan guru bisa kita tingkatkan. Kita telah meningkatkan anggaran untuk meningkatkan kesejahteraan guru ASN yang berstatus PNS dan P3K serta guru-guru non-ASN. Guru ASN mendapatkan tambahan kesejahteraan sebesar 1 kali gaji pokok. Guru-guru non-ASN nilai tunjangan profesinya ditingkatkan menjadi 2 juta rupiah per bulan. Kami sadar apa yang kita berikan pengumuman hari ini belum yang saudara-saudara perlukan, tapi ini adalah upaya kami dan ini akan kami upayakan terus dan sebagainya. Nah, guru-guru tuh bertanya-tanya, kok saya nggak dapet kapan gitu ya, dapat tambahan 2 juta gitu. Saya capek ini gajinya 200.000 sebulan, lumayan kalau ada ini itu kan. pun 200.000 sebulan dirapel lagi. Ya, dirapel lagi. Ah, kapan ya saya dapat yang kayak gitu? Ternyata ada klarifikasi tambahan bahwa uang 2 juta rupiah itu disesuaikan dengan kesanggupan APBN, kesanggupan anggaran. Nah, luar biasanya anggarannya nggak mungkin sanggup, kan udah disedot 44% ke pendidikan, ke MBG. Jadi kalau MBG itu rumusan Pak Prabowo Subianto itu adalah anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan MBG. Anggaran harus disesuaikan dengan kebutuhan MBG. Semuanya. Jadi kalau MBG-nya kurang, kesehatan potong. MBG-nya kurang, pendidikannya potong. MBG-nya kurang, subsidi ini itu dannya dipotong. Demi MBG. Tapi kalau untuk gaji guru 2 juta, tapi disesuaikan dengan anggaran. Jadi gaji yang disesuaikan dengan anggaran, anggaran disesuaikan dengan kebutuhan MBG. Pelecehan, penghinaan kepada institusi dan bidang pendidikan di Indonesia. Tapi guru-guru nggak ada yang mau demo karena ditekan. Iya. Iya, repot juga nanti dia tiba-tiba juga diberhentikan. Dan iya, guru-guru itu cuman motret menu MBG aja udah langsung. Selain jokes angka adalah itu juga jokes bahwa MBG tidak akan berhenti meskipun perang udah berlanjut. Enggak, ya udah terbukti kemarin kan? Dikatakan Udah terbukti kita BBM kurang. Kita sampai bela-belain ini kan nganjuk minjem duit lagi gitu. Kemudian Prabowo kemarin ke Putin kan, ke Rusia minta minyak dong. Sampai segitunya, tapi MBG mah tetap. Alhamdulillah MBG mah tetap. Bahkan Pak Prabowo Subianto mengatakan, saya pertaruhkan jabatan saya demi MBG ini. Jadi suara 58% rakyat Indonesia itu dipertaruhkan untuk sebuah proyek.